Bayangkan sebuah negeri yang berhembus angin dari laut, menyapu ombak yang datang, dan pergi membawa rempah-rempah harum dari tanah tropis. Di bawah langit Sulawesi yang membentang biru, berdirilah sebuah kerajaan gagah yang akan menjadi legenda, bernama Goa. Sebuah negeri maritim yang bukan sekedar perahu dan pelabuhan, tapi darah dan harga diri yang mengalir dari dalam nadi bangsanya. Disinilah kisah itu bermula. Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, dan perang perlawanan terhadap VOC. Dari tumpukan sejarah dan guratan lontara, nama itu muncul, Sultan Hasanuddin. Bukan sekedar seorang raja, tapi nyala api yang menolak padam. Ia bukan pemimpin yang sekedar duduk di atas takhta. Ia adalah suara keras yang menolak sunyi, pedang tajam yang menolak tunduk. Di saat langit Makassar dipenuhi asap niaga Belanda, saat VOC menyodorkan tangan yang gak ramah, namun ternyata menyimpan belati, Sultan Hasanuddin memilih jalan yang terjal, yakni perlawanan. VOC yang datang seperti kabut pagi, perlahan namun pasti. Mereka membawa kapal, senjata, dan janji-janji palsu. Namun di balik itu semua, tersembunyi sebuah niat ingin menguasai. Monopoli perdagangan, pemaksaan harga, hingga penghapusan hak rakyat Goa. Kerajaan Goa yang selama ini membuka pelabuhannya bagi dunia luar, kini dipaksa untuk menutup pintunya bagi semua, kecuali Belanda. Tapi tanah ini punya jiwa, dan Sultan Hasanuddin adalah suaranya. Ia tidak lahir dari ketakutan. Ia dibentuk oleh laut yang keras, rakyat yang setia, dan keyakinan bahwa bumi dan lautan bukan milik segelintir penjajah, tapi anugerah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Maka ketika VOC mulai mempermainkan jalur dagang, ketika harga diri kerajaan diinjak-injak, Hasanuddin menolak untuk diam. Perang dimulai. Bukan satu, bukan dua, tapi bertahun-tahun. Perang tumpah darah melawan VOC tahun 1660. Pentokran pertama meletus. Makassar tidak lagi sekedar kota dagang. Ia menjadi medan perang yang tak terhentikan. Kapal-kapal VOC dibakar. Perjanjian-perjanjian dinegosiasikan dan dikhianati. Tahun 1666, Laksamana Cornelis Spelman datang membawa bala tentara dan tipu dayanya. Namun Sultan Hasanuddin bukanlah pion dalam papan catur. Justru ia adalah sang raja, pejuang, dan martir yang berada dalam satu tubuh. Setiap malam, ia menatap ke arah laut, memikirkan rakyatnya, menimbang strategi, menyusun siasat. Ia tahu perlawanan bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang mempertahankan martabat. Nilai-nilai Makassar, rasa malu dan empati menjadi darah perjuangan. Lalu di tahun 1667, ia dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, perjanjian yang melumpuhkan Goa. Tapi, apakah itu akhir dari semuanya? Tentu tidak. Perlawanan tetap berkobar, bahkan setelah tinta perjanjian kering. Sultan Hasanuddin dalam diamnya tetap menyalakan bara semangat. Meski politik mengarah ke kompromi, jiwanya tetap bebas. Dan dari jiwa bebas itulah kita belajar. Kalah dalam perang bukan berarti kalah sebagai manusia. Orang-orang Belanda menyebut de Hanach van het Oosten, ayam jantan dari timur, bukan karena tubuh besarnya, bukan karena suaranya yang nyaring, tapi karena keberaniannya melawan ketika semua memilih untuk menunduk. Dan kini
Jauh setelah suara meriam tak lagi terdengar, nama itu tetap hidup. Di sekolah, di jalanan, di bandara, dan di dalam ingatan kolektif bangsa ini. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah cerminan bagi masa depan. Dan dari Sultan Hasanuddin, kita belajar bahwa harga diri tidak bisa dijual dan tanah air tidak boleh dihianati. Di tanah Makassar, di antara ombak dan angin, ia masih berbisik. Aku bukan raja untuk tunduk. Aku adalah penjaga laut dan harga diri bangsaku, ujarnya.